Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi nih. Jadi ini saya mengunggah ada di liwat beranda, kemudian tulisannya ini kulkas mampet ini adalah hanya salah satu trik tukang saja. Ini termasuk cerdas ini orang ini. Berarti ini sudah menguji. Tentu ini orang yang seperti itu kemudian lewat di beranda mengatakan seperti itu, ini ada benarnya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Ini ada temennya berarti di beranda bilang seperti itu. Tentu saya selalu bilang hampir di atas 90% lebih ini. Kulkas ini tidak mampet ini. Ya. Jadi di kulkas ini tidak ada yang mampet. Yang ada ini hanya bocor, kemudian dikira mampet, atau pres lemah dikira mampet. Ada yang murni mampet yang saya unggah, ini difilter. Yang di kapiler ini termasuk super jarang. Jadi saya mengulas ini karena ada yang lewat di beranda di Facebook, ini seperti itu kata-katanya dan bloknya merah. Ini luar biasa juga ini. Jadi ini termasuknya ini orang yang bikin status ini berarti sudah meneliti nih kulkas ini bahwa ternyata yang namanya mampet di kulkas ini hampir sangat sedikit ini di persentase. Kenapa ini seperti itu? Saya sudah bilang 1000 lebih kulkas yang saya garap ini hanya 5 ini yang saya kebobolan ganti kapiler. Berarti ini untuk bukti bahwa sekian persen, 0, berapa persen, hampir ini rata-rata penyakit ini di kebocoran. Kemudian tingkat rendah lagi, tidak banyak ini pres balik. Jadi pres balik ini kemerucuk di evap, tidak dingin. Nah, kalau kemudian ditekan freon dibuka, pipa pres ini dipegang anget, oke? Pipa pres ini dipegang anget, kondensor. Kemudian kalau lagi diisi freon, di evap ini dingin. Oke. Setelah ditutup freonnya, pipa pres ini akan dingin lagi dan di evap ini akan tidak dingin lagi tapi bunyi kemerucuk. Ini pasti ketipu, dikiranya mampet padahal ini pres balik. Satu ini, kalau bocor kondensor tapi besar, atau bocor yang lain tapi besar, ini sama seperti itu, dibuka tekan, tidak pres balik ini. Buka tekan freon, pres ini hangat, kemudian pegang di evap ini dingin. Begitu ditutup, ini langsung keluarnya ke lubang bocoran sehingga ini di evap ini tidak dingin lagi, kondensor ini dingin lagi, sudah tidak hangat lagi. Ini dua ini penyakit ini mirip-mirip, tapi kalau pres balik ini bisa dibaca begitu. Potong pres, tekan, tahan, berarti ini lemah atau tidak bisa dibaca. Jadi seperti itu. Kalau bocor besar juga bisa dibaca seperti tadi, buka pres, potong, buka tekan, ini presnya besar, ini pasti adanya kebocoran. Jadi ini luar biasa ini. Jadi saya membenarkan yang ini. Kenapa kulkas ini bilang mampet hanya trik para tukang. Ini lewat di beranda saya di Facebook. Jadi ini saya sedikit membenarkan karena hampir 0,0% ini pipa kulkas mampet ini jarang lah. Maksudnya termasuk jarang. Jadi di atas 90% ini tidak mampet, hanya adanya kebocoran atau ngembes freon karena bocor, ini sebabnya. Oke. Kemudian kalau yang namanya mampet, ini begitu dibuka freon posisi di bawah 5 ini misalkan, gampangnya saja di bawah 5. Buka freon, evap lancar ini, pipa pres anget ini, ya. Anget. Begitu tiba-tiba langsung bunyinya berbeda kompresor,
kemudian evap tidak bunyi lagi, kondensor dingin lagi, ampere ini rendah kalau ini mampet. Jadi di evap didengerin ini tidak ada bunyi sama sekali. Yang tadinya ada bunyi kerucuk atau ces, begitu mampet mesinnya lirih, presnya rendah, ampernya rendah, evap ini tidak dingin lagi, kemudian kondensor ini langsung dingin lagi, tidak hangat. Jadi ini kalau mampet. Kemudian satu lagi nih, ada yang komen, ini saya ulangi lagi, itu masih freonnya yang namanya bocor kondensor ini. Presnya bagus, evap ini kemerucuk. Kalau sisa freon, misalkan 5 atau 3 atau 2 atau 0, ini ada sisa freon, ini di evap kemerucuk. Freon ini masih ada, tapi ini tidak bisa untuk dingin karena kemerucuk ini, karena freon ini sudah berkurang. Jadi tidak harus freon ini habis. Jadi masih ada freon, tapi tekanannya tidak maksimal. Tentu misalkan 3, 2, 0 ini di evap kemerucuk, kemudian tidak dingin, presnya bagus, kapiler berarti lancar, kondensor tidak hangat. Ini tetap saja ini yang namanya gembes atau bocor di freon. Jadi keterangan ini saya unggah karena apa? Ini banyaknya komen juga, kemudian ini penting ya. Saya tadi nggarap AC Daikin jauh, kemudian harus ganti kapasitor yang inverter ini. 20 mikro ini setengah PK, nancepnya di PCB outdoor, hitam kotak ya. Ini di wilayah saya juga tidak ada, jadi harus online. Jadi kayak kapasitor jenisnya 3 mikro, cuman itu 20 mikro. Jadi untuk kompresor inverter Daikin setengah PK. Saya tes dengan kapasitor yang ini tidak bisa. Jadi ini harus beli online atau kapasitor yang jenis untuk gulungan yang kayak Elko ini bisa. Cuman ini di pasaran wilayah saya pun tidak bisa. Mudah-mudahan walaupun saya ngomong saja, tapi ini tentu sudah saya buktikan di video. Kemudian keterangan ini mudah-mudahan untuk Anda ini untuk sebuah pengalaman bahwa kalau mengalami seperti ini, kata saya seperti ini, tentu sudah saya uji. Mudah-mudahan untuk patokan juga, karena kasus-kasus kulkas ini tidak gampang. Kadang ada yang gampang, bahkan ada yang sampai bikin puyeng, guys. Malam, guys.